yang juga menjadi sorotan saudara dalam sepekan lebih dari 1.300 siswa keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Badan Gizi Nasional meminta maaf ke masyarakat dan berjanji hal ini tak akan terulang. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Deang meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab atas banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG. Badan Gizi Nasional juga bilang kejadian keracunan MBG tidak akan terulang lagi. Kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri 1 Sumberrejo di Rembang, Jawa Tengah menolak menu MBG yang dibagikan di sekolah. Para siswa mencium bau tak sedap pada tempat makan MBG. Merespons hal itu, Bupati Rembang, Harno, meminta pihak SPPG untuk mengecek kualitas MBG serta tempat makan sebelum dibagikan ke siswa. Ada bau tidak sedap, lebih baik jangan dimakan. Ya, jadi sebelum diberikan kepada anak-anak harus dicek dulu. Ya, siapakah yang ngecek di situ minimal dari pihak sekolah. Syukur-syukur ada SPPG-nya ya. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 2 korban keracunan makan bergizi gratis dirujuk ke RSUD Cililin. Keduanya sempat diperbolehkan pulang usai dirawat, namun kembali merasakan gejala keracunan sehingga harus dirujuk ke RSUD Cililin. Saat ini, total 45 pasien masih dirawat akibat keracunan MBG. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi. Penerapan standar operasional prosedur di dapur MBG juga harus dijalankan dengan baik. Disdik mengaku belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam 1 pekan ini, lebih dari 1.300 siswa mengalami keracunan pasca menyantap MBG. Liputan Kompas TV. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI mendesak pemerintah menghentikan sementara MBG. Keracunan massal di berbagai daerah menjadi alarm program ini perlu dievaluasi total. Kita akan bahas soal keracunan program makan bergizi gratis ini bersama Diah Saminarsi, founder dan CEO CISDI lewat sambungan Zoom. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Diah. Dengan Imron di studio, Ibu. Selamat siang, Pak Imron. Bu, dari data yang dimiliki oleh CISDI, total ada berapa orang atau siswa yang jadi korban keracunan dan paling banyak terjadi di daerah mana, Bu? Ya, jadi pada 1 minggu yang lalu, kurang lebih CISDI telah mengeluarkan rilis media kami dan mencatat ada 5.626 korban keracunan. Namun, per Jumat 26 September kami telah melakukan media monitoring kembali untuk updating data tersebut. Per Jumat 26 September jam 9 malam waktu Indonesia Barat, jumlah kasus yang tercatat oleh CISDI terpantau ada 7.368 korban keracunan dari MBG. Yang terbanyak ada beberapa daerah yang jumlahnya di atas 500, ada yang sekitar itu. Tapi yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi yang di Pongkor kami melihat ada 52 kabupaten kota yang
di mana ditemukan korban-korban keracunan, dan salah satunya yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat sejumlah 1.333 orang. Jadi ini adalah data terakhir yang dipantau oleh CISDI per Jumat 26 September jam 9 malam WIB. Jadi tapi dengan catatan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa jadi lebih banyak dari yang dilaporkan dan dari yang tertangkap di berbagai pemberitaan. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang kami sampaikan dalam rilis media kami, di mana kami menyoroti bahwa jumlah korban ini bisa jadi adalah puncak gunung es, di mana yang terangkat ke permukaan, terekspos ke permukaan jumlahnya adalah 7.368 sampai dengan Jumat malam Jakarta, namun bisa jadi itu adalah jumlah yang dipucuk, sebenarnya lebih banyak dari itu. Baik, berarti per 26 September kemarin ada 7.300 lebih begitu ya. Dan Betul. dari catatan CISDI dari kasus temuan keracunan massal terkait dengan dugaan karena MBG ini, apa catatan yang dimiliki CISDI? Apakah tata kelola yang terlalu terburu-buru hingga belum siap secara maksimal atau seperti apa, Bu Dia? Iya, jadi dalam beberapa kajian yang dikeluarkan oleh CISDI, khususnya kajian kedua yang kami keluarkan di bulan Februari tahun ini, tahun 2025, kami menyoroti soal tata kelola. Di situ kami menyoroti kenapa? Karena jumlah anggaran dari BGN yang sangat tinggi, yang paling tinggi dari semua kementerian lembaga yang ada, dan pada saat itu pun belum ada peraturan tertulis. Jadi hal ini tidak dari level kebijakannya juga tidak dijaga oleh adanya Perpres, laporan tertulis yang mengatur pelaksanaan standar norma-norma yang dipakai untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi dari end to end ya, belum ada Perpres tersebut sampai sekarang. Nah, dengan adanya korban yang jumlahnya sudah 7.368 ini, kami mendorong pemerintah agar melakukan moratorium atau pemberhentian sementara agar tingkat kebijakannya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan Perpres yang disusun berdasarkan konsultasi dengan berbagai pihak. Jadi antar kementerian dengan masyarakat sipil, antar kementerian dengan para peneliti. Jadi ini yang harus dikerjakan agar tata kelola dari MBG ini bisa betul-betul dievaluasi menyeluruh dan hasilnya bisa kita pakai untuk memperbaiki substansinya. Dan yang akan direncanakan katanya akan dikeluarkan pada akhir tahun ini. Tapi kami sudah mendengar bahwa akan ada Perpres dikeluarkan sejak setidaknya awal tahun atau pertengahan tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada. Selama masa moratorium, kami merekomendasikan agar belanja yang dilakukan untuk program makan bergizi gratis dapat difokuskan untuk perbaikan tata kelola, penguatan kerangka regulasi, penguatan kerangka organisasi, bagaimana di pusat dan bagaimana daerah, lalu meningkatkan kapasitas kelembagaan BGN termasuk di dalamnya para ahli gizi, SPPG-nya, akuntannya, dan tenaga relawan. Dan kami berharap ini bisa secara signifikan membalik keadaan yang sekarang boleh dibilang kacau gitu, carut-marut, supaya tidak lagi terjadi korban. Baik, CISDI menilai ada carut-marut dan juga kekacauan dalam pengelolaan atau tata kelola dari MBG ini. Lalu, apakah CISDI menilai ada dari pemerintah khususnya BGN sudah transparan soal menu serta anggaran dan juga terkait dengan pemilihan mitra dalam pengadaan program MBG ini, Bu Dia? Ya, betul. Memang sejak persoalan ini meledak ke permukaan, terutama dalam 24 jam terakhir, kami menyorot bahwa ada permintaan maaf, ada upaya-upaya mengakui dan dengan tujuan untuk memperbaiki. Tentu hal itu kami apresiasi, namun kami juga menginginkan agar perbaikannya tidak hanya dilakukan di level operasional seperti yang disampaikan selama ini ke publik, dari kemarin sampai dengan hari ini masih tertangkap pemberitaannya, tapi juga di dalam level kebijakan.
Jadi level kebijakan ini mengapa dibutuhkan Perpres MBG yang mengatur keseluruhan untuk akuntabilitas pelaksanaan program, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Jadi keduanya diselesaikan bersama-sama. Operasionalnya diperbaiki sebagai mitigasi risiko dan kebijakannya kemudian dilengkapi alat hukum yang belum ada ini. Baik, semoga dengan adanya temuan-temuan dengan keracunan lebih dari 7.000 ya dari temuan CISDI, evaluasi dapat segera dilakukan, kemudian usulan dari CISDI juga untuk adanya moratorium atau penghentian sementara setidaknya dalam program pengadaan makan bergizi gratis ini. Terima kasih Ibu Diah Saminarsi, founder dan CEO Center for Indonesian and Strategic Development Initiative. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Informasi usai jeda saudara, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jabar menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jawa Barat menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sejak Januari hingga September 2025, Labkesda Jawa Barat menerima 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Di antaranya dari Kabupaten dan Kota Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Sukabumi, Subang, dan Ciamis. Hasilnya ditemukan bakteri yang mayoritasnya bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sementara itu dalam pemeriksaan kimia, 92% hasilnya negatif, namun 8% positif mengandung nitrit. Ada beberapa faktor penyebab bakteri hidup seperti air yang tidak bersih, peralatan, dan penyajian makanan oleh pekerja hingga celemek yang dipakai. Sementara itu, untuk hasil uji lab dari keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, hasilnya akan disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat. Dari berbagai sampel makanan yang sudah diperiksa, ya bakteri-bakteri tadi yang paling banyak mendominasi dari hasil laboratorium mikrobiologi. Yang diperiksa apa aja menempel sayurnya kah atau apa? Ya betul, dari berbagai macam. Memang paling banyak dari daging-dagingannya ya yang keluar hasilnya juga. Kalau Bacillus cereus itu biasanya dari karbohidrat, malah dari nasi, dari biasanya yang sudah diproses lagi. Positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang. Yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya. Hingga Sabtu pagi, 15 orang masih dirawat di posko penanganan GOR Cipongkor. Tercatat ada 7 pasien baru hingga Sabtu pagi ini. Sementara 1 orang korban dirujuk ke RSUD Cililin akibat keracunan MBG. Pasien yang sudah membaik telah diperbolehkan pulang. Tercatat 1.300 lebih orang menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dinda Farah dan juru kamera Sunandar. Selamat siang Dinda, bagaimana kondisi pasien yang dirawat di sana hingga siang hari ini? Baik Imron, saat ini kondisi di GOR Cipongkor sudah semakin kondusif, tidak ada ambulan yang berlalu lalang kembali dan juga tidak ada ambulan yang membawa korban-korban
korban-korban ke Gor Cipongkor ini. Lalu untuk kondisi saat ini total pasien yang masih dirawat di posko Gor Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ini sekitar 15 orang, yang dimana dua orang ini kembali dirujuk ke RSUD Cililin. Untuk kondisi di pasien-pasien di Gor Cipongkor ini yakni masih sama keluhannya dengan hari-hari sebelumnya, yakni dari mulai demam, mual, muntah, sesak nafas, yang dimana mereka mendapatkan perawatan intensif dan juga pengobatan di GOR ini. Lalu ada beberapa pasien yang sudah mendapatkan pengobatan, mendapatkan rujukan ke RSUD Cililin, berangsur pulih, tetapi beberapa saat kemudian keluhan terkait mual, muntah, sesak nafas dan juga demam itu kembali terjadi, sehingga pasien-pasien tersebut kembali mendatangi Gor Cipongkor ini untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan ulang. Kondisi pasien di sini itu pada lebih banyak proses pemulihan. Kondisinya itu sudah berangsur baik, dan di mana saat ini ada beberapa pun yang tadi dua dirujuk ke RSUD di Cililin karena untuk membutuhkan perawatan yang intensif. Di Gor Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ini menjadi salah satu pilihan yang paling utama dari para korban yang menjadi korban MBG ini, dikarenakan Kecamatan Gor Cipongkor ini domisilinya sangat dekat dengan rumah-rumah warga, dekat juga dengan sekolah-sekolah para korban dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK, sehingga para korban yang mengalami keluhan seperti mual, nyeri ulu hati yang sangat hebat, sakit kepala, demam, dan juga sesak nafas langsung dibawa ke Gor Cipongkor ini untuk mendapatkan perawatan. Dan selain itu, sampai saat ini masih menunggu hasil laboratorium yang dimana kemarin sudah diajukan dan yang sudah dikirimkan hasil laboratorium untuk menganalisa dari korban dan juga dari makanan itu sendiri. Imron. 15 orang hingga saat ini masih dirawat di Gor Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Adapun kondisi mereka sudah semakin membaik, namun ada beberapa yang masih merasakan pusing, mual, dan juga demam. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juru kamera Sunandar. Sorotan lainnya, saudara, komoditas unggulan kopi Liberica khas Jambi diminati masyarakat dan pasar internasional. Bahkan menjadi primadona di seluruh kafe dan warung kopi di Jambi. Informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Siang.